pengantin baru atau putri kan? Fitri di rumahnya yang di atas. Untuk itu sebelum kita berangkat, mari kita tunduk kepala meminta tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sapa Bapa di dalam anakmu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kepadamu ya Tuhan kami kembali menaikkan syukur dan terima kasih karena betapa besar kasih karuniamu yang Engkau telah nyatakan semalam yang lalu, sehingga di pagi yang indah ini Tuhan kami keluarga dari keluarga untuk bertemu di sini dalam rangka untuk melaksanakan pernikahan kudus anak kekasih kami Arto. Untuk itu ya Tuhan, pada saat ini kami akan berangkat untuk menjemput pengantin wanita di sana. Engkau memberkati kami, melindungi kami semua. Engkau memberkati dalam perjalanan supaya kami dapat tiba dengan selamat. Bapa di dalam sorga, setelah kami menjemput nanti Tuhan, kami akan ke rumah-Mu yang kudus untuk menerima pemberkatan nikah kedua anak kekasih. Engkau memberkati kami semua, melindungi kami semua. Engkau memberkati pelayan firman supaya memberkati kedua anak kekasih kami ini seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon Engkau mengampuni segala dosa-dosa kami supaya kami layak datang di hadapan Tuhan. Bapa di dalam sorga, inilah doa dan permohonan kami Tuhan, yang kami serahkan hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Berarti di tempat.
orang pulang penerapan kapal dari melawan anak tungan dia. Ini lo menurut pesan Pak Karen, tiba kok kuno mandi lalu kena lakukan kan sebenarnya kita biasa kambutu. Lamban tasik kalau ante bomba ati kalulu. Mbak orang pendek. Orang banuan na simbolong manik. Lati mbak indek. Patinduan tua analog kalau erara. Koy tang lalin ko mongera tang lalin pangkauran ara. Lalin lu nampua ute se malawara na kasuman ben. Alu naram panang kapa di gente Pak 96 lo. Ini makan para patungan. Dicari mati para buang. Ditandai juga penghubungan yang kita tandai di bumur. Wah, itu mana nanti motor mata kita dari motor lalu undangan kita lalu undangan itu dulu. Ibu resuman ada pemilu dulu kita jangan itu barang kuang. Dia mau kan lima buka baru terima barang kuang di sola pak. Dibungkam untuk bapak. Bapak kita pemilihan. Masuk. Ya, enggak usah masuk sebenarnya. Sudah masuk. Kasihkan kembang. Tahan dulu. langsung supaya ini. Sistem itu penasar yang diklik ke tuan. Belum ya? Pakaranya belum keluar. Hei, susun di pakaranya ini itu oh. Ya, susun di pakaranya itu oh. Bunganya ini. Ya. Malah ambil di bunga-bunga saya di. Buka itu berapa? Saya apa ya? Betapa? Ya. Terus saya bisa ambil kembang. Iya lepas ya anak bukan gitu. Agak tahan. Makasih mereka tuh. Nanti malam-malam itu mana sebenarnya tuh. Kan dengan beliau sudah jadi. Berikan hari yang sangat berbahagia yang kami dambakan keluarga. Engkau berikan cuaca yang bagus pada hari ini ya Tuhan. Semua kelangsungan saudara kami dan atau pada saat ini ya Tuhan boleh berlangsung dalam pemberkatan nikah ini, mulai dari awal, pertengahan hingga selesainya boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat keluarga yang mungkin masih sementara dalam perjalanan. Engkau lindungi naungi mereka ya Tuhan. Semoga boleh tiba di tempat ini memuliakan nama Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami keluarga akan berangkat dari rumah ini ya Tuhan. Engkau tuntun dan sertai dalam perjalanan untuk menuju ke rumah ibadah untuk melanjutkan pemberkatan nikah. Engkau berkati ya Tuhan, dan terimalah doa kami ini dalam anaknya Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saya sudah pengantin. Sa
bisa tutolino un passi sarà chi e solo una sola dua kila lai komi pangaluna buah toy mandai lan mintu katuan ni anna mau pa siarongko tulalan ni panatai tekatuan baru tuolan kaborong buah Muyang kulumingka ilang kamalilina natalimbu bayo-bayo kamatea tae ang kulamataku siala soyang sumanga uangmo tula urondong na Buda susah umpaselang penangku mapamumbu angin barat merampoi baik pula katuranmu lan alo katuanku Yesusmu juru salamaku Bangalumi siakadami tontong bang lagu kanapagi Mona Buddha ku susah abdalino mandasa uang Yesus uporan matotoku tontong salakona Umpaselang penangku mapamumbu angin barat merampoi tae kula katuranmu lan alo katuanku Yesus juru salamaku Bangalumi siakadami tontong bang lagu kanapagi Moina pula ku susah abdelino manda
Yesus mo dalam kasalamaran Nanay butuh mintunan patunduhan Katoan marende tontong saya lakonan Ilaman dari Tuhan Yesus berlaban Lako Yesus usorong katuanku Lako Yesus kunei lama pasare Na antana lako lalang katongana Inang Yesus mo nanay karong kosa O Yesus pelapak katuanku tan lisu palami Tundui na dika o buah Tuho si turu bapurayami Lantino malilit toe limangku nolai lalambi Kamu mandari oh buah Tonto kunei mapasare Usorongi agan katuangku Selamat pagi dan salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kedua saudara dan seluruh keluarga sidang jemaat yang sama-sama dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mengikuti ibadah pemberkatan nikah kedua anak atau saudara kita Atok Banyulangi dan Fitrianti Tangga Padang di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini pada pagi hari ini. Adapun acara yang akan kita laksanakan, yang pertama itu pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua ibadah pemberkatan nikah, yang ketiga penandatanganan surat nikah sekaligus penyerahan dari majelis jemaat, yang keempat sepatah kata dari yang mewakili keluarga, dan keenam penutup. Seluruh keluarga dan sidang jemaat yang sama-sama dikasihi Tuhan, untuk memulai ibadah pemberkatan nikah pada pagi hari ini, saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri dan kita menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 309. Yakin teguh Yesus awali kemuliaanku. Mulia
yang isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan kuatan tangannya. Turunlah atas kamu sekalian anugerah rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Yesus Kristus Putra Tunggalnya, dalam tuntunan dan arahan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Haleluya. Haleluya. Kita masih tetap berdiri dan kita akan mendengarkan hukum kasih yang saya pilih dari Roma pasal yang ke-13 ayat 8. Kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenyapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Amin. Mari kita sambut dari hidup jemaat 178 ayat yang pertama. Sama-sama membaca, mendengar, dan memahami kebenaran firman Tuhan. Dan untuk itu, mari kita memohon pimpinan kepada Tuhan dan kita berdoa. Padamu Tuhan Bapa kami dalam surga, Allah pemilik hidup dan kehidupan kami semua, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus. Pimpinan dan penyertaan Tuhan tetap nyata dan berlaku atas kehidupan kami semua. Saat ini Tuhan, kedua saudara kami yang akan memasuki rumah tangga yang baru bersama dengan segenap keluarga dan jemaat Tuhan yang indah, memuji memuliakan nama-Mu. Dan tiba waktunya bagi kami ya Tuhan untuk mau membaca, mendengar, dan memahami kebenaran firman. Ya Allah Roh Kudus, terangi hati kami semua. Berikan kami hikmat dan pengertian agar kami boleh memahami dengan baik arti dan makna kebenaran firman-Mu bagi kami. Jauhkan kiranya kami Tuhan dari segala pemikiran yang sia-sia dan berbagai halangan yang akan mengganggu ibadah kami. Malah mereka dirakini, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum basah. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa datang di sana
oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencoba dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita semua yang masih berjuang. Pasal 17 ayat 1 sampai 7 takut ditolak perenungan kita pada saat ini. Jadi ayat yang terakhir merupakan satu pertanyaan. Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Diberi satu tema atau satu pokok penekanan. Bersatu menaati dan melaksanakan hukum Tuhan. Bersatu menaati, bersatu taat dan melaksanakan kita atau tidak. Keluarga Allah yang berbahagia, khususnya kepada kedua mempelai yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini yang duduk berdampingan ditemani anak-anak kita yang cantik, yang manis, untuk menolong membantu kalau ada perlu atau keringat ya. Ada sedikit angin yang bisa membantu dan orang yang tidak sudah pasti jadi kasihan harap maaf saja. Yang pastinya bahwa kedua mempelai saat ini adalah orang yang paling berbahagia. Tentu kita semua turut bergembira atas persekutuan yang mulia ini. Kita semua yang apabila engkau duduk, apabila engkau berjalan, dalam arti kata bahwa semua waktu bisa dipakai untuk mendidik, untuk memperkenalkan kehendak Tuhan kepada anak-anak kita atau kepada generasi kita. Dalam dua minggu berturut-turut ini di lingkungan gereja Toraja, yang banyak dibahas adalah minggu anak dan minggu kaum bapak. Kebetulan kami kemarin di Merangkai ada PA penelaan Alkitab yang menyinggung kaum bapak. Pertanyaan lebih diarahkan ke kaum bapak, lalu bapak-bapak protes saya seperti ini, Bu Pendeta, kok cuma kami bapak-bapak yang disebut? Bolehkah ibu-ibu juga supaya seimbang? Saya katakan, ya terima kasih, boleh-boleh saja. Hanya saja yang perlu kita pahami bahwa ada waktu-waktu khusus. Anak-anak sudah dibahas habis minggu lalu dan minggu ini ya masih pada saat ini sampai pada saat ini masih dalam minggu kaum bapak. Lebih banyak menyoroti bapak. Kenapa bapak? Kenapa suami? Kenapa ayah yang banyak disoroti? Karena mereka adalah imam. Mereka adalah pastor dalam setiap keluarga. Seorang imam mempunyai tugas, mempunyai fungsi mengajarkan hal-hal yang baik kepada anak-anak, benar kepada anak-anak. Dan bagaimana kalau orang tua tidak tahu firman Tuhan? Apa yang akan diajarkan kepada anak kalau ayah dan ibu tidak mengerti, tidak tahu tentang firman Tuhan? Karena itu dalam Ulangan dikatakan, ajarkanlah secara berulang-ulang. Apakah engkau duduk, apakah engkau berdiri, apakah engkau berjalan, apakah engkau tidur, dan seterusnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pembacaan kita pada saat ini melihat nats kita sebuah pertanyaan yang mempertanyakan kehadiran Tuhan, keberadaan Tuhan
Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Sebuah pertanyaan yang mengandung keraguan-raguan, mempertanyakan pimpinan dan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bangsa Israel rupanya mulai lupa akan kasih dan kesetiaan Tuhan yang telah membebaskan mereka dari perhambaan di Mesir. Mereka lupa mujizat-mujizat yang sudah Tuhan lakukan dalam perjalanan mereka dari tanah Mesir menuju ke Kanaan. Di tengah-tengah perjalanan, hanya karena persoalan minum, kebutuhan jasmani, hanya karena persoalan minum saja, Israel atau bangsa Israel mulai bertengkar dan mempertanyakan, adakah Tuhan di sini atau tidak? Israel lalu menoleh ke belakang membandingkan masa lalu mereka. Di Israel kami tidak kekurangan makanan minuman, tetapi yang ada di sana adalah perhambaan, dan Israel lupa kalau di Mesir itu mereka tidak bisa berbuat ibadah kepada Tuhan. Hanya memikirkan makanan dan minuman saja. Lalu mereka mempertanyakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada hari ini kita bersama-sama kedua mempelai bertanya kepada Tuhan, apakah Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan persekutuan keluarga secara khusus? Apakah Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan pernikahan kami atau tidak? Apa jawaban kita semua? Mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, kalau ditanya adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak, adakah Tuhan di tengah-tengah kehidupan pernikahan kami atau tidak, maka jawaban yang ada, mudah-mudahan kita semua sepaham, Tuhan dan memandang bahwa bila tidak ada halangan, saudara Atok Payung Langit dengan saudari Fitrianti Tanah Padang akan diteguhkan dalam nikah pada saat ini di tengah-tengah jemaat. Dengarkanlah sekarang sabda Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Tuhan bersabda, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan membuat penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu janganlah saudara-saudara melakukan apakah nikah itu berkenan kepada Tuhan. Sabdanya memberitakan kepada kita bahwa Allah sendiri telah menjadikan untuk manusia yang pertama seorang perempuan dan sudah membawa kepadanya untuk menjadi istrinya. Dengan itu Allah hendak menyatakan kepada kita bahwa juga sekarang ialah yang menghubungkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Yesus Kristus yang menyebut dirinya sendiri mempelai jemaatnya dengan menghadiri pernikahan di Kana telah menunjukkan dengan berkat-Nya bahwa Dia sedia menolong orang yang menikah supaya sama-sama akan membentuk suatu persekutuan yang kuat dan benar di dunia ini. Dengan demikian
dan benar di tengah pencobaan ini. Mempelai laki-laki dan perempuan kepada kamu dalam pengenalan yang benar dan takut akan Tuhan. Jikalau sekalipun dalam nikah, kamu akan menanggung salib dan akan menemui untuk Allah dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa, percayalah bahwa dalam Tuhan terletak perjanjianmu di dalam Kristus. Hendaklah kamu mengetahui bahwa saya silakan kedua mempelai laki-laki sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Selaku kepala keluarga, hendaklah engkau memberi hormat yang patut kepadanya, menghiburkan, melindungi, dan menolong dia. Hendaklah engkau melakukan pekerjaanmu dengan setia dan menolong yang berkekurangan untuk kemuliaan Allah. Mempelai perempuan Fitrianti Tanah Padang, hendaklah engkau mengasihi suamimu sebagaimana engkau dikasihi oleh Yesus Kristus, supaya engkau menjadi contoh dalam melayani dengan kasih. Hendaklah engkau setia mendampingi suamimu dan memberikan tempat yang patut selaku kepala keluarga. Hendaklah engkau mengerjakan kewajibanmu, memelihara rumah tangga, dan selalu berdoa supaya dalam rumahmu nama Allah dipermuliakan. Sebab itu saudara Atok Banyuwangi dengan saudari Fitrianti Tanah Padang, hendaklah kamu takut akan Tuhan dan carilah damai dan anugerah daripadanya senantiasa dalam doa dan membaca Alkitab bersama-sama. Barang siapa berbahagialah barang siapa yang takut akan Tuhan dan yang berjalan pada jalannya. Di mana ada kasih, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Di mana ada kasih, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Saya silakan kedua mempelai untuk berjabat tangan untuk menjawab pertanyaan yang saya akan tunjukkan, dan silakan kos tangan kanan. Saudara Atok Banyuwangi, mengapakah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima saudari Fitrianti Tanah Padang yang tak hanya engkau pegang menjadi istrimu, karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malam dan hendak memeliharakan dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada istrinya? Apa jawab saudara? Apakah mengaku? Ya, mengaku. Terima kasih. Saudari Fitrianti Tanah Padang, mengapakah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima saudara Atok Banyuwangi yang tangannya engkau pegang menjadi suamimu, karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malam dan memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada suaminya? Apa jawab saudara? Apakah mengaku? Ya, saya mengaku. Terima kasih atas pengakuan kedua saudara di hadapan Tuhan, disaksikan jemaat dan keluarga. Dan taruhlah dalam ingatan kamu ini firman Tuhan yang mengatakan yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dipahami? Sebagai hamba Allah, saya akan memohonkan berkat atas rumah tangga yang baru ini. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita
tugas pertama, silakan. Yang rapi. Kasih kiss juga boleh. Bapak Ibu, di sini ada cincin yang menjadi lambang cinta kasih mereka, tidak berpangkal dan tidak berujung, menandakan bahwa cinta kasih mereka tidak akan berpangkal dan tidak akan berujung. Karena itu kenakanlah di jari tangan kanan manis istri. Suami duduk pasang. Silakan. Kenakan di jari tangan kanan suami. Silakan bertukar tempat. Jemaat silakan duduk. Ya, silakan. Iya silakan. Itu ibu yang berdiri. Pendiri sudah memutuskan. Firman Tuhan dari Mazmur 128 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, berkat atas rumah tangga, nyanyian siaran. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan dan sekelilingnya jamaah. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Dan kita akan diiringi PKJ 216 ayat 1 dan 3. Berlimpah sukacita di hatiku dan kalimat-kalimat selanjutnya. Berlimpah sukacita di hatiku Aku
ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau Allah setia memelihara hidup dan kehidupan kami. Dan nyata bagi kami ya Tuhan kesetiaan-Mu dalam waktu sejenak ini, di dalam kami melaksanakan ibadah pemberkatan nikah bagi saudara kami Atto dan Fitrianti. Semuanya ini Tuhan boleh terjadi, boleh terlaksana karena pimpinan dan kesetiaan Tuhan atas kehidupan kami semua. Dan kami memohon kepadamu Tuhan, biarlah kiranya Engkau tetap menolong dan memberkati perjalanan rumah tangga yang baru ini. Dalam mengawali perjalanan mereka Tuhan, biarlah kiranya mereka tetap setia dan mau menjadikan Tuhan sebagai gembala yang satu-satunya di tengah-tengah perjalanan rumah tangga mereka. Ada banyak suka duka yang akan mereka lalui, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang akan tetap menolong, Tuhan yang akan tetap memberkati dan menguatkan. Dan biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka sebagai suami istri, saling memaafkan, saling membantu, sehingga dari tengah-tengah keluarga mereka hanya nama Tuhan saja yang akan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau boleh menolong anggota keluarga yang datang dari berbagai tempat untuk datang ke Samarinda di sini, bersama-sama menyatakan kesukacitaan, kegembiraan mereka atas pernikahan kedua saudara atas keluarga besar mereka. Tuhan Bapa kami dalam surga, saat ini kami berdoa untuk kehidupan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini dalam segala pergumulan masing-masing mereka. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Sulaiman Towangi yang mereka Tuhan sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Jauhkan kiranya dari segala mara bahaya kecelakaan. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tadi link sama supaya dipotong ya, sebelum dulu ya, biar ada fotonya. Iya, terima kasih. Shalom. Shalom. Selamat siang. Puji syukur dan patut kita panjatkan hadapan Tuhan. Kesehatan yang baik sehingga pada
untuk menghadiri resepsi pernikahan kedua anak dan saudara kita. Mewakili keluarga dan kedua mempelai lewat sepatah kata, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kami kepada Bapak Ibu Majelis Gereja, pendeta jemaat yang ada di sini atas terlaksananya pemberkatan nikah kedua saudara kami ini. Kepada kedua saudara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ini adalah awal kehidupan rumah tangga kalian. Kami yang ada, baik dari keluarga, tidak bisa memberikan apa-apa, tapi yakin dan percaya Tuhan itu baik, Tuhan itu pengasih dan penyayang, dan Tuhan itu ada dalam yang kami percayakan ditetapkan perkawinan pada siang hari ini. Namun sebelum saya akan mencatatkan perkawinan ini, terlebih dahulu saya akan mengatakan beberapa hal yang menentukan dan kewajiban bagi suami istri untuk menjadi keluarga yang bahagia. Pada saudara Akto Payung Langit dengan saudari Fitrianti Padang, apa yang saya akan bacakan ini menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Saya mohon supaya didengarkan baik-baik sebagai bekal untuk masuk di dalam rumah tangga. Pertama, hak dan kewajiban suami istri. Suami istri memiliki kewajiban penuh untuk menegakkan rumah tangga yang berdasar dari masyarakat. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, tempat kediaman yang termasuk dalam ditentukan kedua belah pihak. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi perhatian lahir batin yang satu kepada yang lain sesuai dengan kemampuannya. Istri wajib dengan urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan perkaranya kepada pengadilan. Kemudian yang menyangkut harta benda dalam perkawinan. Dan mengajukan pertanyaan yang dijawab dengan jelas dan tegas, dan kedua mempelai dan saksi untuk memberikan keterangan dalam akta perkawinan ini
negara. Demikianlah percakapan yang kita laksanakan pada siang hari ini atas nama berbagai percakapan ini kepada negara yang menjadi sama bagian